Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikoterapi Islam. Kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu Faiz Azami, Zari Atul Ngalia, dan Yuli Jayaningrum. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang terapi Gestalt, terapi eksperimental. Frederick S. Fritzberg merupakan salah satu tokoh pengembangan yang populer untuk terapi Gestalt. Dia lahir di Berlin, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari kedua orang tua Yahudi kelas menengah di Jerman. Dia sempat bekerja kepada seorang pedagang sebelum kembali ke sekolah saat berusia 14 tahun. Kemudian dia belajar kedokteran. Saat berusia 23 tahun, dia meninggalkan sekolah untuk menjadi sukarelawan di Perang Dunia I sebagai petugas medis. Pada tahun 1920, dia memperoleh gelar medis yang kemudian bekerja menjadi asisten Kurt Goldstein di Asosiasi Prajurit dengan Luka Otak. Kemudian dia pindah ke Afrika Selatan pada tahun 1953, lalu mendirikan Institut Penelitian Psikoanalisis. Pada tahun 1952, dia pindah ke New York setelah 12 tahun tinggal di Afrika Selatan, lalu mendirikan Institut Terapi Gestalt bersama Paul Goodman dan Laura Perls. Setelah 9 tahun di New York, Perls pindah untuk mengunjungi berbagai kota dan negara untuk mendirikan pusat pelatihan, di antaranya yaitu di Miami, San Francisco, Los Angeles, Israel, Jepang, dan Kanada. Pada tahun 1964 dan 1969, dia menjadi seorang psikiater di lembaga Institut Esalen. Pada tahun 1969, dia pindah ke Danau Cowichan di Pulau Vancouver, British Columbia, dan mendirikan komunitas terapi. Setelah 6 bulan, dia meninggal pada tahun 1970. Teori personality Gestalt memperhatikan kontak antara individu dan orang lain atau individu yang mempengaruhi dengan segera. Batas individu dan lingkungan serta fokus pada kedalaman otak antara diri sendiri dan orang lain. Teori kepribadian Gestalt menekankan pentingnya mengenali lingkungan seseorang dan lingkungannya dalam hal indera, fisik, dan emosional. Perhatian terhadap kontak seseorang dengan orang lain dan kesadaran akan dirinya sendiri dan orang lain terjadi pada saat ini daripada masa lalu. Psikologi Gestalt didasarkan pada pandangan bahwa fenomena psikologi lebih terorganisir secara keseluruhan daripada bagian tertentu. Terapi Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick Perls adalah bentuk terapi yang mengharuskan individu menemukan jalannya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Metode atau cara yang digunakan di sini ada 5. Yang pertama yaitu kontak. Kontak di sini merupakan suatu kualitas yang terjadi dengan orang lain dan barang. Tetapi hanya ada beberapa orang yang tahu cara berhubungan dengan orang lain. Kontak tidak hanya dapat menyebabkan pelanggaran batas, tetapi juga dapat menyebabkan rasa rendah diri. Kesulitan dalam melakukan kontak biasanya banyak terdapat pada anak-anak autis. Terapi Gestalt dapat digunakan untuk membantu anak-anak berhubungan dengan orang lain. Menurut Polster dan Polster, tingkat kontak ada 5 lapisan. Agar seseorang mampu menjadi lebih dewasa secara psikologis, individu harus mengelupas 5 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan palsu, bereaksi dengan cara yang tidak benar atau memiliki pola kepada orang lain. Contohnya adalah, apa kabar, dan semoga harimu menyenangkan. Contoh yang lebih praktis adalah berusaha bersikap baik kepada seseorang. Lapisan kedua yaitu lapisan fobia, menghindari penderitaan psikologis. Contohnya seperti kita mungkin tidak ingin mengakui pada diri sendiri bahwa hubungan yang penting telah berakhir.
Lapisan ketiga yaitu kebuntuan. Pemberontakan merupakan tempat di mana kita takut untuk berubah atau bergerak. Contohnya pernikahan yang tidak disukai oleh pihak-pihak lain. Meskipun mereka memiliki ide bagaimana seharusnya, mereka tidak benar-benar memiliki gagasan tentang orang lain. Mereka saling menyalahkan dan saling menghadapi kesulitan. Lapisan keempat yaitu lapisan impulsif. Pada tingkat implisit, kita merasakan emosi kita, dan kita mulai mengenali diri kita sendiri. Namun, tidak banyak yang bisa kita lakukan tentang emosi tersebut. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan eksplosif. Lapisan ini merupakan kontak lapisan meledak-meledak yang nyata dan tidak berpura-pura. Bagi Pearls, kebutuhan pengalaman yang meledak-meledak membuatnya benar-benar hidup dengan tulus. Selanjutnya, batas kontak. Batas kontak adalah proses yang menghubungkan atau memisahkan diri dari objek lain. Lebih spesifik lagi, batas satu mengacu pada batas yang membedakan satu orang dan satu benda atau kualitas seseorang. Ploster dan Ploster 1973. Batas-batas satu dibentuk oleh pengalaman hidup seseorang individu. Ploster dan Ploster membedakan keuntungan yang dapat menjelaskan batas-batas satu, yaitu batas-batas tubuh, nilai-nilai, jarak-jarak terbatas, ekspresi-ekspresi. Batas tubuh adalah batas untuk membatasi indera atau keluar dari batas. Batas nilai mengacu pada nilai yang menolak perubahan yang kita miliki. Batas-batas nilai dapat menentang, berubah, atau diperkuat. Contohnya ketika seseorang laki-laki memegang nilai-nilai anti-aborsi. Nah, maka laki-laki itu harus berurusan dengan kehamilan yang tidak diinginkan anak 17 tahun yang belum menikah. Batas nilai itu mungkin ditentang, mungkin berubah, dan mungkin juga akan diperkuat. Yang ketiga yaitu gangguan batas kontak. Terkadang batas kontak antara diri mereka sendiri dan orang lain terganggu dengan cara yang berbeda. Terkadang individu menghindari aspek nutrisi dan manfaat dari barang atau barang lainnya. Dan dalam arti tertentu, individu yang kehilangan keseimbangan tidak memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi jika objek disentuh, yang lain akan mendapat perlawanan. Dan interaksi dengan benda atau lainnya dapat mengikuti salah satu dari 5 pola ini, yaitu injeksi, proyeksi, bias, dan konvergensi. Nah, injeksi itu sendiri yaitu mengacu pada menelan seluruh atau menerima pandangan orang lain tanpa meninjaunya. Proyeksi mengacu pada pengabaian atau pengingkaran aspek diri kita sendiri dengan menugaskan kepada orang lain. Jadi seringkali perasaan bersalah atau marah dapat membuat individu menyalahkan orang lain. Terapi Gestalt berasumsi bahwa kontak diperlukan untuk fungsi psikologis yang sehat dan memuaskan. Injeksi, proyeksi, refleksi, bias, dan konvergensi adalah cara untuk mengurangi, menghindari, atau melawan dengan cara lain. Dalam menentukan apakah hal-hal ini dapat digunakan dengan cara yang sehat atau tidak, Freud menggunakan dua kriteria utama. Dia ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan dan gaya tertentu yang mempengaruhi mereka. Jadi, dia juga ingin menilai apakah gaya tersebut memungkinkan individu memenuhi kebutuhan saat ini, persepsi tentang apa yang mereka lakukan, dan bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi menunjukkan tingkat kontak dengan orang lain dan dengan orang lain. Baik perawatan pribadi maupun kolektif. Ahli terapi Gestalt menyesuaikan cara individu menghindari kontak psikologis dengan diri mereka sendiri atau dengan orang lain. Yang keempat adalah kesadaran diri. Kesadaran diri sendiri adalah bagian penting dari teori kepribadian Gestalt, Foster dan Foster 1973. Mengidentifikasi 4 jenis persepsi, yaitu
Yang pertama, kesadaran sensorik dan tindakan berhubungan dengan melihat, mendengar, menyentuh, atau mengekspresikan diri melalui indera lainnya dan melalui ekspresi gerakan atau suara. Yang kedua, kesadaran perasaan, termasuk perasaan emosional dan kesadaran akan perasaan fisik seperti berkeringat. Yang ketiga, kesadaran akan keinginan, akan peristiwa masa depan seperti lulus kuliah atau memenangkan lotre dan kesadaran akan nilai dan aset lainnya lebih besar dibandingkan yang disebutkan. Yang keempat, yaitu kesadaran akan nilai dan penilaian transmisi terkait dengan peristiwa ini. Berarti apa yang terjadi sekarang lebih dari yang diingat. Kesadaran penuh adalah menyentuh batas diri sendiri. Selanjutnya yang kelima, masa kini. Peristiwa di masa lalu dan kejadian masa depan terlihat melalui saat ini. Saat ini juga penting karena hanya di sini yang bisa melihat sistem sensorik dan fisik individu. Yontef menganggap banyak keuntungan untuk fokus pada saat ini, sehingga pasien dapat mengalami penerimaan diri sendiri, merasakan kesadaran akan momen tersebut, dan mendedikasikan diri untuk apa yang akan muncul. Kelebihan terapis Gestalt membantu pasien mereka dalam meningkatkan kesadaran dengan memperhatikan perilaku nonverbal mereka dan kesadaran akan sensasi dan perasaan dalam konteks hubungan kepedulian. Metodenya mencangkup dialog dengan diri dan memerankan polaritas dan batas kontak. Dalam terapi Gestalt, baik pasien maupun terapis hadir sepenuhnya, memungkinkan pengembangan hubungan itu yang berfungsi penuh. Terapi Gestalt menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke saat sekarang. Kekurangan terapi Gestalt tidak berdasarkan teori yang kukuh. Terapi Gestalt cenderung anti-intelektual dan kurang memperhatikan aspek kognitif. Terapi Gestalt cenderung menekankan tanggung jawab diri sendiri dan mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Contoh kasus, Mick adalah pecandu yang sembuh dari 15 tahun yang datang ke terapi dengan keluhan merasa tidak berhubungan dengan diri saya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia depresi. Saya perhatikan dengan melihat dada dan perut Mick bahwa engsel napasnya dangkal dan lambat. Ini membuatnya tampak kaku saat berbicara tentang kehidupan dan keluarganya. Saya memberi tahu Mick cara saya merasakan napasnya. Dia terkejut, seperti banyak klien ketika saya mengomentari perilaku fisik mereka, dan bertanya, apa artinya itu? Saya menjawab bahwa saya tidak yakin apa artinya, tetapi percaya dia mungkin belajar dengan bereksperimen dengan pernapasannya. Max setuju untuk melakukan ini dan awalnya mengambil otot yang lebih dalam. Akhirnya mengisi dada dan perutnya pada setiap tarikan napas dan mengosongkan setiap hembusan napas. Saat dia melakukannya, Mac mulai gemetar dan gemetar. Saat bertanya kepadanya apakah dia bisa bertahan dalam pengalaman ini, setelah beberapa menit, Mac mulai memodulasi pernapasannya dengan cara yang lebih ritmis. Suara yang dia buat seperti reangan. Dagu Mac bergetar dan dia mulai menangis. Saya bertanya apakah ada kata-kata untuk tangisannya dan dia berkata, saya tidak yakin. Saya menyarankan kata-kata dari awal sesi, saya merasa tidak berhubungan. Dia mencoba mengucapkan kata-kata ini 3 kali, masing-masing mengisi dadanya dan menangis, dan kemudian menambahkan, dan dengan sangat kesakitan. Itu saja, saya merasa sangat tersentuh dan sangat sedih tentang hidup saya. Kami menghabiskan sisa sesi mendefinisikan apa tentang dirinya dan hal lain Mick keluar dengan berjabat tangan. Clemens 1997. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video pembahasan kami tentang terapi Gestalt. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.